Selamat pagi, perkenalkan nama saya Eltisa Melinda. Saya guru bimbingan konseling di SMP Negeri 3 Seirit. Saya selaku mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Hamsanwadi. Berikut saya akan menayangkan layanan bimbingan kelompok dengan model daring. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik ya? Baik. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Ibu harap semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita bertemu kembali dalam kegiatan layanan bimbingan kelompok ya. Baik, untuk memulai kegiatan ini kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga layanan ini berjalan dengan lancar ya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, untuk layanan bimbingan kelompok ini, sekarang Ibu mau tanya, ada yang tahu enggak apa itu bimbingan kelompok? Enggak tahu ya? Enggak. Tidak, Bu. Ya, baik, Ibu akan jelasin. Bimbingan kelompok ini adalah salah satu jenis layanan dari bimbingan konseling yang diberikan kepada beberapa orang dalam memanfaatkan dinamika kelompok. Adapun tujuan dari kegiatan ini, anak-anak mampu menganalisis motivasi belajar. Kemudian anak-anak dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Terus yang ketiga, anak-anak mampu memilih cara meningkatkan motivasi belajar. Sudah ya? Sudah paham? Sudah paham ya? Sudah? Paham, Bu. Sudah, Bu. Ya. Nama Ibu Eltisa Melinda, sifat Ibu pemarah. Ya, silakan. Sandia, perkenalkan diri dulu. Nama saya IGD Putra Sandia Yuda, sifat Ya. agak pemarah. Pemarah juga ya, sama kayak Ibu ya? Ya, Bu. Ya. Gampang emosian. Iya. Ya, selanjutnya ya. Ya, silakan. Happy, silakan. Perkenalkan, nama saya Putu Happy Desyana. Sifat saya agak pemalu. Ya, pemalu ya. Ya, Laudia. Perkenalkan, nama saya Kadek Laudia Surya Pramasti. Sifat ceria dan aktif. Aktif ya. Bagus Iya. sekali. Iya, luar biasa ya. Wahyu Adi. Perkenalkan, nama saya Putu Adi Putra Pratama. Ya. Sifat saya pemarah. Sama berarti. Ya, Nadia silakan. Nadia baru join ya. Perkenalkan, nama saya Putu Nadia Arifani. Sifat saya ramah. Iya. Baik anak-anak, terima kasih kalian sudah berkenalan secara terbuka ya. Baik, sebelumnya Ibu lanjut, Ibu akan berikan ice breaking. Sekarang ikutin Ibu ya. Kalau saya bilang, ikutin gerakan Ibu ya. Sudah paham? Saya bilang hidung. Hidung. Saya bilang kuping. Saya bilang kuping. Saya bilang mulut. Saya bilang konsentrasi anak-anak ya. Saya bilang mata. Mata. Kan saya bilang mata. Sudah? Terus saya bilang kaki.
Kaki. Kaki. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, baik sebelum masuk ke tahap inti ya, topik kita hari ini adalah tentang motivasi belajar ya. Kenapa Ibu ambil topik motivasi belajar ini? Karena sesuai dengan hasil asesmen anak-anak ya yang kemarin sempat Ibu suruh ngisi, kemudian hasil wawancara dan laporan dari guru mata pelajaran dan wali kelas bahwa ada di antara kalian yang kurang memiliki motivasi dalam belajar dan salah satunya tidak pernah mengumpulkan tugas ya, Nak ya. Nah, mungkin ada yang belum jelas dari apa yang Ibu sampaikan. Sudah jelas ya? Jelas, Bu. Sudah jelas? Sudah, Bu. Sudah. Baik, Sudah. ya. Baik, tugas kalian di sini adalah tanyakan apa yang belum paham ya. Kemudian dengarkan teman yang sedang berpendapat. Nah, ya, Ibu akan menayangkan PowerPoint. Nanti silahkan kalian amati ya. Kalau sudah tayang, tolong sampaikan. Sudah kelihatan? Sudah? Belum ya? Belum masuk. Oh, Ibu ya. Ya. Sudah ya? Kalau sudah tayang, tolong sampaikan. Sudah, Bu. Sudah ya? Sekarang silahkan diamati ya. Ini PowerPoint tentang motivasi belajar ya. Belajar. Tentang motivasi belajar. Nah, di sini ada sebuah gambar ya, supaya menarik. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar ya, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Tuh. Nah, di sini ada isi motivasi ya, di mana mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak motor ya, selepas energi. Kemudian menentukan arah perbuatan. Yang ketiga, menyeleksi perbuatan. Kemudian motivasi itu adalah sebagai untuk mendorong diri sendiri. Nah, jenis-jenis motivasi belajar di sini juga sudah. Ya. Jadi itu ya sekilas tentang PowerPoint yang Ibu sampaikan ya tentang motivasi belajar. Ya, Bu. Baik, sekarang pertanyaannya Ibu, setelah kalian mengamati tayangan PowerPoint tersebut, bagaimana pendapat kalian tentang tayangan tersebut? Jika ada anak-anak yang sudah paham, silakan acukan tangan ya. Nadia?
Happy ya. Ya, silakan Happy. Sangat menarik. PowerPoint yang Ibu tampilkan tadi sangat menarik dan mudah dipahami. Ya, bagus sekali ya. Berarti menurut Happy, PowerPoint-nya menarik dan mudah dipahami ya. Baik, ada yang lagi? Silakan, Nadia. Ya, silakan Nadia. Ingat di unmute ya. Nadia bisa dengar suara Ibu? Oh, mungkin terkendala sinyal. Laudia mungkin silakan. PowerPoint Ibu yang tadi Ya. bagus Bu, isi gambar itu lebih jelas tadinya. Ya, berarti sudah mengamati tadi ya. Terima kasih sudah merespon. Silakan Sugiarto. Menurut saya sama dengan pendapat Desi. PowerPoint yang Ibu sampaikan sangat menarik dan mudah dipahami. Hal itu membuat saya termotivasi untuk belajar lebih giat lagi. Ya, luar biasa sekali anak-anak ya. Semua jawabannya bagus. Mungkin dengan tayangan PowerPoint tadi, anak-anak bisa termotivasi lagi ya dalam belajar, khususnya dalam mengumpulkan tugas lebih rajin ya. Jangan sampai ada terkendala tugas yang tidak dikumpulkan. Baik, sekarang Ibu akan memberikan tugas diskusi. Silakan itu dicatat. Sudah bawa buku ya? Pasti sudah semuanya. Sudah Bu. Ya. Tugas yang pertama adalah uraikan yang dimaksud dengan motivasi belajar. Yang pertama, uraikan yang dimaksud dengan motivasi belajar. Uraikan. Ya. Uraikan yang dimaksud dengan motivasi belajar. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengembangkan motivasi belajar. Yang kedua, bagaimana cara mengembangkan motivasi belajar. Ya, Ibu kasih waktu 2 menit ya. Kalau sudah, silakan acungkan tangan. Ingat mikrofonnya diaktifkan. Ada yang sudah? Ada yang sudah? Nadia sudah? Uraikan yang dimaksud dengan motivasi belajar. Ya, Happy. Silahkan, Happy. Menurut saya, motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin kelangsungan. Ya, bagus sekali Happy ya. Itu tadi jawaban dari Happy. Dari kegiatan ya. Tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Ya, bagus sekali Happy ya. Jawabannya dari Happy. Ya, Nadia, silahkan Nadia. Motivasi belajar dapat diartikan sebagai serangkaian usaha menyediakan kondisi-kondisi tertentu sehingga seorang mau dan ingin melakukan sesuatu, dan bila ia tidak suka maka akan berusaha untuk menindak atau mengelak perasaan tidak suka itu. Ya, bagus sekali jawaban dari Nadia. Mungkin ada yang lain? Laudia. Silakan Laudia. Saya Bu. Iya. Ya. Motivasi belajar adalah suatu kekuatan penggerak dalam perilaku individu baik yang akan menentukan arah maupun daya arah tiap perilaku manusia yang dalamnya terkandung pula unsur-unsur emosional insight yang Baik, setelah tadi tayangan dari PowerPoint yang Ibu sampaikan, Ibu akan memberikan tugas ya. Silahkan diskusikan. Yang pertama, uraikan yang dimaksud dengan motivasi belajar. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengembangkan motivasi belajar. Silahkan Ibu kasih waktu 2 menit ya untuk menjawabnya. Kalau sudah, silahkan acukan tangan. Saya Bu.
Ya, Laudia. Motivasi belajar merupakan proses perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, yang kemudian perbuatan yang keadaannya berbeda dari perubahan yang ditimbulkan oleh lainnya. Iya, bagus sekali Laudia ya. Mungkin yang lain Happy? Ya, Happy silahkan. Ya. Motivasi belajar adalah suatu perubahan yang kompleks di mana suatu organisasi yang mengarah tingkah laku terhadap suatu tujuan. Iya, bagus sekali Happy. Mungkin ada yang lain anak-anak? Mungkin banyak terkendala sinyal ya. Ya, Bu. Ada yang lain? Silahkan. Saya, Bu. Ya, silahkan. Ya. Motivasi belajar dapat juga diartikan sebagai serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu. Dan bila ia tidak suka, maka akan berusaha untuk meniadakan atau mengelak perasaan tidak suka itu. Ya. Terima kasih, Bu. Ya. Sama-sama. Baik, Ibu akan simpulkan ya, di mana motivasi ini adalah dorongan seseorang untuk bertingkah laku sehingga orang mau melakukan sesuatu. Itu anak-anak ya. Tadi jawabannya sudah benar sekali semua, luar biasa. Sekarang pertanyaan Ibu yang nomor 2, bagaimana cara mengembangkan motivasi belajar? Silahkan. Ya, Saya, Bu. Happy. Ya, silakan. Ya. Menurut saya, cara mengembangkan motivasi belajar adalah pahami gaya belajar, istirahat yang cukup, hindari gangguan pada saat belajar, belajar dengan suasana nyaman dan tetap optimis. Ya, bagus sekali ya jawabannya Happy. Ada yang lain? Saya, Bu. Ya, Laudia. Iya, Laudia. Satu, bergaulah dengan orang-orang yang senang belajar, belajar apapun, belajar dari internet, bergaulah dengan orang-orang yang optimis dan selalu berpikir positif, cara motivator. Terima kasih, Bu. Ya, bagus sekali Laudia. Ada yang lain? Sugi? Saya, Bu. Siapa duluan nih? Sandi ya? Ya, silahkan, Nak. Cara mengembangkan motivasi belajar yaitu membuat agenda belajar, menentukan gaya belajar, istirahat yang cukup, hindari gangguan belajar, cari suasana yang tepat, dan belajar bersama teman. Ya, bagus sekali jawabannya Sandi. Ada yang lain? Silahkan. Sugi? Sugi ya? Ya, silahkan. Bagaimana cara mengembangkan motivasi belajar? Di antaranya adalah satu, istirahat yang cukup. Memahami gaya belajar, membuat agenda atau ringkasan agar mudah dipahami saat belajar materi tersebut. Hindari gangguan selama belajar atau belajarlah di tempat yang nyaman. Sekian. Baik, luar biasa ya jawaban dari anak-anak yang lain. Di mana anak-anak dalam mengembangkan motivasi ini adalah yang pertama, tetapkan tujuan kalian ya. Kemudian susun rencana apa yang akan kalian lakukan nanti dalam mengembangkan motivasi belajar ya. Kemudian bergaulah dengan anak-anak yang suka belajar ya. Kemudian bergaulah dengan orang-orang yang senang belajar. Kemudian belajar apapun. Maksudnya di sini adalah belajar di sini dipahami secara luas, baik formal maupun non formal. Kita bisa belajar tentang berbagai keterampilan seperti merakit komputer, belajar menulis seperti itu ya. Kemudian belajar dari internet, berbanyaklah mencari materi-materi yang ada di internet ya. Kemudian cari motivator ya, agar bisa memotivasi kalian ya. Itu salah satunya. Baik, terima kasih anak-anak. Jawabannya tadi sangat luar biasa sekali ya. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, bagaimana pemahaman baru yang kalian dapat setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini? Silahkan. Ya, Sugi, silahkan. Ya, Bu. Ya, silahkan.
Silakan. Setelah saya mengikuti bimbingan dari Ibu, saya mendapatkan pemahaman baru bahwa motivasi belajar itu sangat penting bagi kita yang masih bersekolah karena sangat berguna untuk masa depan. Ya, bagus sekali Sugiarto ya. Sudah, Bu. Mungkin ada teman-teman yang lain, bagus sekali tanggapannya. Ada yang lain, silahkan. Bagaimana pemahaman baru yang kalian dapat setelah mengikuti kegiatan? Iya, Laudia ya. Silahkan Laudia. Suaranya tidak terdengar loh dia. Suara Ibu masih jelas? Saya putus-putus, Bu. Ya. Ya, silahkan saja. Motivasi baru yang saya dapat dari kegiatan kelompok ini lebih motivasi untuk belajar di rumah, untuk belajar daring dan tidak mengeluh lagi, Bu. Ya. Halo, suara Ibu masih terdengar jelas? Masih, Bu. Ya, baik. Terima kasih ya. Ya, itu tadi tentang pemahaman ya. Sekarang, bagaimana perasaan kalian mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini? Perasaannya seperti apa? Ya. Senang, Bu. Senang ya? Senang, Bu. Senang, Bu. Senang. Senang, Bu. Galih baru masuk ya. Galih, gimana perasaannya? Sangat menyenangkan, Bu, dan sangat termotivasi dari pelajaran ini, Bu. Iya, bagus sekali ya. Itu tadi perasaan kalian katanya senang, bisa termotivasi lagi. Semoga dengan mengikuti kegiatan ini kalian bisa lebih rajin dalam mengumpulkan tugas ya. Ya, Bu. Sekarang selanjutnya, tindakan apa yang akan kalian lakukan setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini? Tindakan apa? Maaf, Bu, kurang jelas. Ya. Tindakan apa yang kalian lakukan setelah mengikuti kegiatan ini? Yang sudah paham, silahkan. Saya, Bu. Ya, silahkan, Sugi. Setelah saya mengikuti kegiatan ini, saya berkeinginan untuk belajar agar bisa maaf, Bu, ya, agak gangguan. Ya. Setelah saya mengikuti kegiatan ini, saya kan sudah termotivasi untuk belajar. Jadi setelah saya mengikuti kegiatan ini, saya kemungkinan besar akan belajar terus dengan giat. Ya, terima kasih Sugi. Setelah mengikuti kegiatan ini, Sugi akan benar-benar belajar dengan giat ya. Mungkin ada yang lain, silahkan. Halo, ada yang lain? Happy? Galih ya, Galih. Silahkan Galih. Setelah saya mengikuti kegiatan ini, saya akan lebih giat belajar, lebih giat mengerjakan tugas, tidak bermalas-malasan, dan sering baca buku. Terima kasih. Baik, terima kasih anak-anak ya atas masukannya tadi. Masukannya memang luar biasa ya, bagus-bagus sekali. Sudah ada termotivasi, belajar lebih giat lagi. Baik, sebelum Ibu akhiri, bagaimana anak-anak rasanya mengikuti kegiatan ini? Bahagia ya? Bahagia? Bahagia. Semangat ya? Iya, Bu. Semangat. Baik, terima kasih anak-anak. Semoga kalian setelah mengikuti kegiatan ini, anak-anak bisa lebih bersemangat lagi di dalam belajar. Termotivasi dalam belajar, khususnya tugas-tugas yang diberikan oleh guru, segera nanti dikumpulkan. Jangan sampai menunda-nunda ya. Nah, sekarang ya, Bu. Sekarang lagi satu pertanyaan. Bagaimana kesan dan pesan kalian setelah mengikuti kegiatan ini? Pesan dan kesan kalian ya. Saya, Bu. Pesan kalian ya. Saya, Bu. Ya, silahkan. Yang sudah silahkan.
Pesan saya dalam mengikuti pembelajaran ini, saya merasa senang dan saya merasa lebih termotivasi untuk lebih giat belajar untuk masa depan. Luar biasa, Happy. Bagus sekali ya. Ada yang lain anak-anak? Silahkan. Sugiarto? Galih ya? Ya, silakan Galih. Galih, silakan. Kesan pesan saya mengikuti kegiatan ini yaitu dapat menggugah diri saya untuk lebih giat belajar, lebih besar untuk keinginan belajar, dan mengerjakan tugas sekolah. Terima kasih. Ya, luar biasa Galih ya. Ada yang lain anak-anak? Silahkan. Sugi? Ya, Bu. Saya. Siapa? Ya, dengan siapa? Ya. Ya, Sugi. Ya, Sugiarto duluan ya. Saya ya. Nah, silahkan. Ya, pesan dan kesan setelah saya mengikuti. Ya, pesan dan kesan setelah saya mengikuti kegiatan ini, yaitu saya terkesan saya mendapatkan motivasi lagi untuk belajar dan mengerjakan tugas lebih giat. Ya. Terus saya harap motivasi belajar ini dapat kita dapat disampaikan kepada anak-anak yang lain. Ya, tepuk tangan dulu. Supaya dapat mengerjakan tugasnya. Tangan ya. Kasih aplaus dulu teman-teman yang sudah berkomentar. Adapun dari kegiatan ini, anak-anak mampu menganalisis motivasi belajar. Kemudian anak-anak dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Terus yang ketiga, anak-anak mampu memilih cara meningkatkan motivasi belajar. Sudah ya? Sudah ya? Tidak, Bu. Sudah ya? Sudah jelas ya? Tidak, Bu. Sudah, Bu. Tidak, Bu. Baik, Ibu Sudah, akan Bu. ya. Bu. Ya. Ibu akan menyimpulkan dari kegiatan ini ya, di mana anak-anak tadi sudah mampu menganalisis motivasi dari belajar ya. Kemudian anak-anak juga sudah mampu merinci cara mengembangkan motivasi dalam belajar. Nah, di sini tips yang Ibu kasih, bergaulah dengan orang-orang yang senang belajar ya. Yang pertama itu adalah berdoa dan niat kalian dalam belajar. Kemudian belajar dari internet, carilah motivator untuk memotivasi diri kalian itu ya. Baik. Seperti ilmu padi anak-anak ya. Hasil dari belajar itu adalah seperti padi, semakin berisi, semakin menunduk. Artinya, kamu mampu melakukan pembelajaran secara baik, maka kamu akan mendapatkan ilmu yang banyak. Namun tetap rendah hati dan mampu memberikan kesejahteraan ya. Dan berbagai ilmu yang kita dapat. Hal ini sama dengan filosofi ilmu padi, anak ya. Baik, ya, bagus, semua luar biasa. Baik, untuk akhir kegiatan ini, Ibu akan memberikan lembar evaluasi ya. Nanti Ibu kirim via Google Classroom ya, atau via WA. Nanti Ibu akan kirim lembar evaluasinya. Silahkan nanti itu diisi dan diamati. Ya, sudah paham anak-anak? Ya, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Baik, Sudah, Bu. Ya. Bagus sekali ya. Baik, karena waktu kita sudah habis ya. Tadi kita di awal dimulai dengan doa ya. Dan di akhir Ibu juga akan tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai bertemu minggu depan ya.